Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan juga doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu bersemangat. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Lani telah terpengaruh iklan sirup dari televisi. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Alasannya, televisi merupakan salah satu media elektronik. Adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Iklan elektronik banyak jenisnya. 3 diantaranya adalah iklan radio, iklan televisi, dan juga iklan internet. Nah, bagaimanakah karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Yang pertama adalah iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas, yaitu dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Yang kedua adalah iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi ya. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan juga gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik, yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan juga mengesankan. Yang ketiga, iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan juga interaktif. Nah, anak-anak, berikut ini adalah paparan iklan melalui media radio, televisi, dan juga internet. Yang pertama adalah paparan iklan radio. Iklan melalui radio perlu dibuat naskah sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Berikut ini adalah paparan iklan melalui media radio. Contohnya iklan pewangi ruangan. Menggunakan efek suara yaitu suara lalat. Kemudian ada percakapan antara anak perempuan dan juga mamanya. Nah, selanjutnya muncul suara musik. Nah, itulah contoh paparan iklan melalui media radio. Jadi yang terdengar hanya suaranya saja. Berdasarkan naskah iklan radio di atas tadi berisi ajakan untuk menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap dan mengusir lalat dalam sekejap. Nah, selanjutnya paparan iklan dari televisi. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan ya, dalam bentuk skrip dan papan cerita, yaitu sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Kemudian, rancangan iklan tersebut dibuat di rumah produksi. Berikut ini adalah contoh iklan melalui televisi, yaitu berupa skrip atau papan cerita yang berisi gambar-gambar secara berurutan sesuai dengan naskah iklan. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar.
Hanya dengan permen karet planet segar, mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Nah, berikut ini adalah contoh iklan yang dipaparkan melalui internet yang merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut menawarkan produk mie instan dengan merek Yumimi. Yumimi merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol. Siti menggambar minuman ringan manis. Kemudian Edo menggambar secangkir kopi. Nah, anak-anak amatilah gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo berikut ini ya. Nah, ini adalah hasil karya Udin, Siti, dan Edo. Mereka membuat aneka gambar minuman. Yang pertama adalah gambar Udin. Udin menggambar air mineral. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari, satu malam. Nah, ini adalah gambar Siti. Siti menggambar minuman manis. Minuman ringan manis ini sama dengan air mineral ya. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Nah, yang ketiga ini adalah gambar dari Edo. Edo menggambar secangkir kopi. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Nah, anak-anak, kamu telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Selanjutnya, berikut ini adalah zat tunggal. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi saja. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya, unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Selanjutnya, berikut ini adalah zat campuran. Zat campuran merupakan zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya sirup atau campuran gula, pewarna, dan juga air. Selain itu, contoh lainnya adalah larutan oralit yang merupakan campuran air dan garam. Selain itu, ada juga udara yang merupakan campuran dari gas-gas. Nah, kemudian zat campuran heterogen, yaitu campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan juga air dengan minyak. Mereka tidak bisa tercampur secara sempurna dan merata ya.
Nah, anak-anak, selanjutnya ayo kita berlatih. Buatlah kesimpulan tentang materi berdasarkan uraian di atas tadi. Buatlah kesimpulan dalam bentuk bagan tentang materi lengkap dengan jenis materi berdasarkan komponen penyusunnya beserta contohnya. Bentuk bagannya seperti berikut ini ya, anak-anak. Kalian tuliskan materi, dibagi menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian zat campuran terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Contoh unsur antara lain oksigen, nitrogen, karbon, dan hidrogen. Contoh senyawa ada air, gula, dan garam. Contoh zat campuran homogen ada sirup, oralit, dan juga udara. Sedangkan contoh zat campuran heterogen ada air dan kopi, air dan tanah, dan juga air dan minyak. Nah, anak-anak, itulah bagan tentang materi yang berupa zat tunggal dan juga zat campuran ya. Semoga kalian bisa lebih memahami. Selanjutnya, ayo kita mencoba. Kamu telah mengetahui adanya zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Apakah kamu sudah bisa menuliskan perbedaan antara zat campuran homogen dan zat campuran heterogen? Coba sekarang lakukan percobaan di bawah ini ya. Selanjutnya, berdasarkan hasil percobaanmu, tuliskan perbedaan-perbedaan antara zat campuran homogen dan campuran heterogen. Lakukan percobaan membuat larutan air gula dan air kopi ya. Adapun bahan dan peralatan yang harus dipersiapkan sebagai berikut. Yang pertama, peralatannya siapkan gelas plastik transparan dan juga sendok plastik. Bahan-bahannya air, gula putih, dan juga kopi bubuk. Langkah-langkah percobaan sebagai berikut ya. Percobaan pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan gula putih ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk gula hingga larut dalam air. Diamkan beberapa saat. Kemudian, percobaan kedua, masukkan air dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan kopi bubuk ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk kopi hingga larut dalam air dan diamkan beberapa saat ya. Yang ketiga, bandingkan hasil kedua larutan bersama teman satu kelompokmu. Lalu buatlah laporan hasil percobaanmu itu dengan menuliskan hal-hal berikut ini. Tuliskan nama anggota kelompok, lalu tuliskan percobaan yang dilakukan. Dan jangan lupa tuliskan alat, bahan yang digunakan, serta cantumkan dan laporkan hasil percobaan kalian. Kemudian yang terakhir, kalian bisa presentasikan laporan yang kalian buat itu ya. Kemudian kumpulkan hasil laporan kepada Bapak atau Ibu guru. Nah, anak-anak, kalian bisa menuliskan laporan pada kolom berikut ini. Ini adalah contoh laporan hasil percobaan. Dituliskan anggota kelompoknya ya, isi dengan nama anggota. Lalu percobaan yang dilakukan yaitu membedakan zat campuran homogen dan heterogen. Lalu tuliskan juga alat percobaan serta bahan-bahannya. Jangan lupa tuliskan hasil percobaan, yaitu perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi. Sifat larutan gula akan tercampur sempurna, sedangkan sifat larutan kopi tidak tercampur sempurna. Nah, anak-anak, kesimpulannya, larutan gula merupakan zat campuran homogen, sedangkan larutan kopi merupakan zat campuran heterogen. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.